Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Selamat datang di ibadah yang kedua pada pagi hari ini. Dan kita akan mulai dengan satu firman Tuhan dalam Kejadian 8 ayat yang ke-22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kita baca sekali lagi firman Tuhan ini bersama-sama. 2, 3. Selagi bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Mari kita serahkan ibadah yang kedua ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Syarapataka Shikara. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kau Bapa yang begitu baik dalam hidup kami. Kami siap untuk memuji dan membesarkan namamu. Kami bersyukur buat setiap kebaikanmu sepanjang minggu ini Bapa. Kami sudah lalui bersama dengan Tuhan. Kami bersuka cita karena kebaikan Tuhan atas hidup kami. Dan saat ini kami siap menaikkan pujian bagimu Bapa. Kami serahkan ibadah yang kedua pada siang pagi hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati, mengurapi setiap kami. Engkau melawat kami, menjamah kami. Kami percaya mujizat Allah terjadi pada pagi hari ini Tuhan. Yang sakit kau sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami menyerahkan sepenuhnya ibadah kami dari awal hingga selesai Tuhan. Haleluya. Amin.
berkuasa sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku, jiwaku Tuhan, jiwaku kan bersorak, Tuhan nyatakan dahsyat Kau Tuhan, Berkatalah setiap pagi Tuhan, berkatalah atasku, ku mau hidup bagimu. mau hidup bagimu. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya, bagi rohku, jadi baku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya, kehendakmu sempurna. Tepuk tangan di atas lagi dah. Ya. Nyatakan dengan seluruh hati. Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku, jiwaku bersorak, jiwaku kan bersorak, Tuhan nyatakan dahsyat Kau Tuhan, berkatalah atasku. Aku mau hidup bagimu Tuhan. Mau hidup bagimu. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya, bagi rohku, jadi baku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya, Sama-sama berikan. Kau perkasa, setia selamanya, bagi rohku, jadi baku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya, kehendakmu sempurna. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya, bagi rohku, jadi baku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya, Iya Tuhan. Kau sudah siap Tuhan. Beri kemuliaan kepada kita yang dahsyat. Haleluya. Beri kemuliaan kita nyanyi. Haleluya. 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 Diberkatilah saudara semuanya sekarang duduk. Sungguh luar biasa. Kita manusia yang diciptakan Tuhan, diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Tuhan yang sempurna, kasih-Nya yang sempurna. Tuhan, Kau sempurna.
lebih lagi siara takara la 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 la. Ya la 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 ma 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 ra 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 kasih. Haleluya. Bapa yang sempurna, Bapa yang kekal. Biar atasi biar Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, Tuhan. Sebab Engkau yang sempurna, yang selalu beserta dengan hidup. Kau ada di setiap langkah kami, Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Biar atasi biar la 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 la. Terima kasih. Engkau Allah kami yang sempurna. Karyamu nyata Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah yang seperti Engkau. Kami bangga mempunyai Yesus yang seperti Engkau Tuhan, yang selalu ada dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau melalui pujian penyembahan kami. Saatnya kami duduk diam. Engkau bentuk melalui kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu mendatangkan hikmat, firman-Mu mendatangkan pengertian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami yang siap mendengarkan firman Tuhan siang hari ini. Dengan mantap katakan amin. Silakan duduk. Salam. Salam GTM. Salam keajaiban. Biarlah kita akan terus mendengungkan salam kita, karena kita percaya ada mujizat, ada miracle, ada keajaiban di dalam setiap langkah kehidupan kita. Tadi pujian mengatakan bahwa Allah kita, Tuhan kita adalah Allah yang sempurna. Karena pada penciptaan, pada saat Tuhan menciptakan alam semesta, bumi kosong. Dan Tuhan menciptakan alam semesta dengan karyanya yang ajaib. Diciptakannya tumbuh-tumbuhan, diciptakannya hewan, dipisahkannya dari air dan daratan, menjadi laut dan daratan. Semuanya diciptakan Tuhan karena karya Tuhan sempurna. Dan lebih lagi, Tuhan menciptakan manusia, saudara dan saya, karena manusia adalah diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Allah. Tidak hanya itu saja, tetapi Tuhan menghembuskan nafas di dalam kehidupan kita. Berarti nafas kehidupan kita adalah nafasnya Allah. Allah bersemayam, bertahta di dalam kehidupan kita. Tadi di awal saya mengatakan bahwa Tuhan menciptakan serupa dan segambar, sekarakter dengan Tuhan. Tuhan Allah kita adalah Allah yang cerdas, Allah yang perfect, Allah yang sempurna. Dan kita menjadi bagian ciptaan yang sempurna. Karena kita diberikan kecerdasan, karena kita diberikan pengertian di dalam kehidupan kita. Amin. Siang hari ini saya akan menyampaikan sesuai dengan tema di bulan ini adalah Smart in Working Hard and Serving God. Bagi ayat dasar di 2 Timotius 2 ayat yang ke-7. 2 Timotius 2 ayat yang ke-7. Perhatikan apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian di dalam segala hal. Tuhan akan memberikan pengertian dalam segala hal. Dan Tuhan pun juga memberikan kecerdasan bagi setiap manusia. Bumi yang tadinya kosong, ada manusia di dalamnya. Itu adalah semua karena ciptaan Tuhan. Dan manusia menjadi manusia yang semakin cerdas, semakin pintar. Perkembangan zaman juga semakin sangat luar biasa. Kalau saat ini kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita bekerja di rumah. Kemarin sempat kita beribadah di rumah, tetapi puji Tuhan, saat ini kita bisa beribadah datang ke rumah Tuhan.
Bapak Ibu Saudara tidak takut, walaupun mungkin kita harus hidup di tengah-tengah pandemi, tetapi di saat kita datang kepada Tuhan, kita percaya Tuhan akan menjaga kita, karena Allah kita adalah Allah yang penuh dengan mujizat, dan Tuhan akan memelihara kita, saudara dan saya. Di saat ini kita sering dihadapkan dengan perkembangan pengetahuan yang dengan sangat cepat sekali. Dan saat ini kita sering mendengar dengan istilah AI. Apa itu AI? AI itu adalah CC-nya Bu Joko, bukan. Itu AI ya. Tapi AI itu adalah Artificial Intelligence. Artificial Intelligence itu adalah kecerdasan buatan. Hari ini kita akan mengupas tentang kecerdasan yang sempurna yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita versus kecerdasan buatan. Manusia membuat kecerdasan buatan, maksudnya untuk apa? Untuk biar sama seperti manusia, untuk mempermudah pekerjaan. Istilah artificial intelligence ini mulai berkembang di abad ke-17, tetapi mulai dipakai di University of Manchester itu di tahun 1951. Akhirnya terciptalah komputer. Dan yang tadinya komputer hanya bisa untuk ngetik, membuat Word, Excel gitu ya. Tetapi sekarang perkembangan zaman pun juga semakin pesat. Dengan artificial intelligence ini bisa berkomunikasi, bisa bercakap-cakap. Tidak hanya di tempat ini secara tatap muka, tetapi bisa seperti saat sekarang ini siaran kita di streaming lewat Facebook. Nah, salah satu pengguna dari artificial intelligence ini adalah seperti Facebook, WhatsApp yang sering kita pakai, Google Map. Sekarang kalau umpamanya kita jalan tidak perlu takut kesasar, kecuali tidak ada signal gitu ya. Kita tidak perlu pakai map atau mapping gitu ya, cari peta gitu. Tetapi kita jalan sekarang mau ke mana gitu ya. Dari Tarakan pun juga kalau bisa jalan gitu ya, mengikuti ke Surabaya, jalan kaki ke Surabaya lewat laut gitu bisa aja ya. Nah, kalau di Jawa pun juga kalau kita mau kemana saja, itu tinggal pasang HP, pakai Google Map, langsung mau jalan kemana. Di sini ada Pak Jator, tadi pagi ada Pak Jator, sampai ke Sumatera, padahal belum pernah ke Sumatera. Karena apa? Karena dari kecanggihan zaman semakin sekarang ini, ia menggunakan artificial intelligence. Dan tujuan dari artificial intelligence ini diciptakan adalah ada 3 hal. Yang pertama adalah tujuan utamanya adalah membuat mesin menjadi lebih pintar, supaya bisa membantu manusia di dalam bekerja, membuat mesin semakin pintar. Kemudian tujuan ilmiahnya adalah memahami akan kecerdasan, supaya apa? Bisa membantu dalam memecahkan masalah. Sekarang kalau kita tidak tahu apa itu kecerdasan buatan, seperti contohnya saya, waktu saya diberikan tugas, apa yang mau saya sampaikan ya? Tuhan memberikan pengertian intelijen gitu ya di dalam kehidupan saya. Terus waktu seringkali kita di dunia perbankan saat ini sering kita mendengar QR code, atau juga kalau di dunia perbankan ada QRIS. Nah, itu semakin pesat sekarang, perkembangannya semakin luar biasa. Dan dengan barcode kita bisa klik, bisa langsung kita mengakses suatu aplikasi tertentu. Nah, semakin mengerti, semakin memecahkan permasalahan. Kemudian juga tujuan berikutnya adalah membuat mesin lebih bermanfaat tujuannya. Kemudian juga ada keuntungan dari kecerdasan buatan ini. Kecerdasan buatan ini adalah keuntungannya bersifat permanen. Jadi bisa digunakan berulang-ulang. Kalau Bapak Ibu saat ini menggunakan HP, ya, ada yang tidak punya HP. Zaman sekarang tidak punya HP kayaknya terlalu gitu ya. Sekarang HP pun juga tidak ada HP yang titut. Semuanya HP-nya sudah smartphone, ya, Android gitu ya. Jadi sudah dengan HP aja kita bisa
bisa memanfaatkan dengan apa-apa. Kalau kita lapar, hari ini lapar, pakai HP bisa gitu ya. Tinggal ketik langsung datang makanan. Perlu apa, tinggal klik, ada jualan gitu ya. Yang sekali lagi tadi yang sering menggunakan artificial intelligence ini seperti Facebook, kemudian Amazon, terus di sini Alibaba gitu ya. Itu kalau kita klik dari Cina aja bisa datang sampai sekarang. Itu karena perkembangan artificial intelligence. Nah, keuntungannya adalah bersifat permanen, bisa dipakai berulang-ulang. Kemudian AI juga menawarkan kemudahan, gampang. Sekarang kita berkomunikasi gampang. Kalau kebetulan sekarang istri saya ada di samping saya. Hari ini saya bisa pelayanan bareng-bareng, puji Tuhan, gitu ya. Dan kalau istri saya di Solo, saya kangen, tinggal video call, klik, halo sayangku, gitu ya. Apa kabar, gitu. Nah, mempermudah. Kemudian juga AI ini bersifat konsisten dan teliti, dan juga bisa didokumentasikan. Berapa kali kita mungkin video call bisa kita dokumentasikan. Kita kalau MC Bapak Gembala minta ayo difoto ya. Kalau bulan depan nanti kita bisa tatap muka ya. Nah, karena pakai Zoom atau pakai WhatsApp ya akhirnya bisa berdelapan di satu HP, klik, nah, foto langsung dispiralkan. Bukan diviralkan ya, langsung diviralkan. Wah, kemana-mana sampai. Tadi saya foto ibadah, wah, langsung ada yang komentar, oh haleluya, selamat hari Minggu. Waduh. Karena perkembangan artifisial yang begitu sangat cepat sekali. Tetapi artifisial ini mempunyai kelemahan. Tadi di awal saya sudah singgung bahwa Tuhan Allah kita itu yang sangat sempurna. Tadi pujian juga yang kita nyanyikan, Tuhan kau sempurna. Dalam rancangan Tuhan itu sempurna, rancangan Tuhan itu indah. Dan kalau di sini kerugian atau kelemahan dari artificial intelligence ini yang pertama adalah tidak memiliki common sense, atau tidak bisa mengerti, atau tidak bisa merasakan gitu ya. Jadi di sini bisa saya bacakan saja ya, menurut catatan saya. Common sense sendiri merupakan sesuatu yang membuat kita tidak sekedar memproses informasi, namun kita mengerti informasi tersebut. Kita tidak bisa mengerti. Karena apa? Kemengertian di sini dicatat dari saya catat dari bukunya Winston dan Prendergast. Ya, dibacanya susah. Prendergast gitu ya. Nah, itu di sini dicatatkan bahwa dituliskan bahwa kemengertian ini hanya dimiliki oleh manusia. Karena Tuhan memberikan kecerdasan kepada manusia, Tuhan memberikan pengertian. Tadi di ayat yang sudah kita baca, bahwa Tuhan memberikan pengertian di dalam segala hal. Bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tuhan menghembuskan nafas kehidupan. Tuhan memberikan karakter itu di dalam kehidupan kita. Allah kita yang sangat kreator gitu ya. Sangat luar biasa kreasinya, sehingga terbentuk dengan kita manusia. Itu Tuhan ciptakan kita seperti sama dengan Tuhan. Jadi kita memiliki kecerdasan yang sama yang seperti dengan Tuhan. Nah, tetapi kerugian atau kelemahan dari AI ini tidak memiliki itu. Karena kemengertian itu hanya dimiliki oleh manusia. Yang diciptakan oleh siapa? Tuhan. Sedangkan artificial intelligence ini yang diciptakan siapa? Manusia. Sedangkan manusia, otaknya, pikirannya, datangnya dari siapa? Tuhan kita, Allah yang sempurna. Amin. Nah, kemudian kecerdasan buatan ini, atau AI ini terbatas. Terbatas. Dalam artian, kalau Bapak Ibu mempunyai HP, sebulan 2 bulan lagi, ada keluaran HP yang terbaru, yakin Bapak Ibu akan tergoda untuk segera ganti HP. Iya apa iya? Kalau umpamanya ada perkembangan, ada lagi contohnya, sekarang sebenarnya LCD ini kan ketinggalan sebenarnya. Harusnya kita sudah pakai LED layar gitu. Pasti kita juga pengen seperti itu, pengen punya seperti itu. Nah, terbatas, kecerdasan terbatas. Nah, mari sekarang kita akan bandingkan dengan
kecerdasan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Seperti tema bulan ini, mengucap syukur kalau tema di gereja kita adalah smart in working hard. Kita dijadikan Tuhan supaya kita semakin cerdas. Jadilah anak-anak Tuhan yang semakin cerdas. Cerdas dalam berpikir, cerdas dalam berkata-kata, cerdas dalam bertindak. Sebelum melakukan tindakan, sebelum melangkah, mintalah hikmat, mintalah pengertian dari Tuhan. Karena Allah sumber hikmat kita. Amin. Tadi di 2 Timotius 2 ayat yang ke-7, perhatikan apa yang kukatakan, Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian di dalam segala hal. Tidak hanya dalam satu bidang saja, tidak hanya di dalam satu permasalahan, karena permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan kita itu akan menjadikan kita semakin mengerti. Amin. Jadi kalau ada permasalahan, ada tantangan di dalam kehidupan kita, jangan kita hindari. Karena kalau kita hindari lagi, kita tidak akan bisa mengerti dengan rencana dan maksud Tuhan. Tetapi biarlah kita hadapi setiap permasalahan kita. Karena Tuhan menjanjikan. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, perhatikan. Kalau di sini dikatakan perhatikanlah, berarti ada suatu penekanan yang penting bagi Timotius. Dan hal itu pun juga sama disampaikan kepada kita, jemaat Tuhan, Gereja Bethesda God the Miracle. Perhatikanlah apa yang kukatakan, apa yang Tuhan katakan saat pagi hari ini. Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian di dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Jadi bisa dikatakan Tuhan akan memberikan kepada kita kecerdasan yang lebih lagi. Bukan kecerdasan buatan, bukan kecerdasan kaleng-kaleng, gitu ya. Tetapi kecerdasan yang sempurna. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Kecerdasan yang lebih lagi. Karena Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Dan sumber dari pengertian, sumber dari kecerdasan itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadikan kita semakin berhikmat. Karena hikmat lebih dari segalanya. Kita buka di Amsal 4 ayat yang kelima. Amsal 4 ayat yang kelima. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Ini perkataan Salomo, Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Perolehlah. Di situ dikatakan perolehlah. Ini adalah suatu perintah supaya kita sampai mendapatkan, sampai memperoleh itu. Kalau kita belum beroleh, kejarlah supaya kita benar-benar memperoleh. Berarti dari kalimat ini adalah suatu perintah yang aktif, yang dikerjakan tidak hanya sekali, tetapi berulang kali, sampai kita mendapatkan. Dan sampai kita memperoleh hikmat. Salomo memperingatkan itu. Supaya kita memperoleh hikmat. Sekali lagi kita baca di Amsal 4 ayat kelima. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Jangan lupa. Jangan menyimpang. Tetapi terus berjalanlah sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mendatangkan hikmat, mendatangkan pengertian. Salomo berkata demikian karena ada sesuatu yang luar biasa dari hikmat dan pengertian yang diberikan oleh Tuhan kepada Salomo. Dan Salomo sangat menekankan hal itu bagi Bapak Ibu Saudara saat pagi hari ini yang mendengarkan firman Tuhan. Karena Salomo memiliki kerinduan setiap anak-anak Tuhan selalu memperoleh hikmat dan pengertian itu. Karena tadi di awal sudah saya sampaikan, hikmat dan pengertian itu lebih dari segalanya. Di Amsal 3 ayat ke-13, Salomo berkata, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Berbahagialah. Jadi
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang siang hari ini beribadah menjadi bagian anak-anak Tuhan yang berbahagia. Amin. Katakan bersama-sama, aku berbahagia. 1, 2, 3. Karena apa? Memperoleh hikmat. Di saat kita mendengarkan firman Tuhan, memperoleh hikmat dan pengertian. Karena orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas, ia lebih berharga daripada permata apapun. Ia lebih berharga dari permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Tidak dapat menyamai harta kekayaan di dunia ini. Walaupun Salomo mempunyai kekayaan yang banyak, tetapi itu tidak ada artinya. Salomo berkata di Amsal 8 ayat ke-11, Salomo juga lebih tegas lagi berkata, karena hikmat lebih berharga dari permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Tidak ada yang menyamai. Itulah sebabnya di saat Tuhan bertanya kepada Salomo, 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 apa yang kamu kehendaki, Salomo? Tuhan, aku tidak menginginkan kekayaan, tidak menginginkan, kayaknya ngomongnya berbelepotan sudah. Tidak menginginkan kekayaan di dunia ini, tetapi Tuhan, satu yang saya inginkan, hikmat dan pengertian dari Tuhan. Hikmat dan pengertian dari Tuhan yang menjadikan Salomo kaya di dalam segala hal. Hikmat dan pengertian dari Tuhan menjadikan Salomo bijaksana. Kita akan dijadikan menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana karena hikmat dan pengertian yang dari Tuhan. Hikmat dan pengertian di dalam segala hal. Apa yang menjadi aktivitas kita saat ini? Sebagai pegawai negeri, sebagai wirausaha, wira swasta yang buka toko, mintalah hikmat dan pengertian dari Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, sebelum kita melakukan pekerjaan kita, sebelum kita melakukan pelayanan kita, mintalah hikmat dari Tuhan. Mengucap syukur kalau Bapak Ibu yang setiap pagi mendapatkan firman Tuhan dari Bapak Gembala. Ayo kita gali firman Tuhan itu. Ayo kita renungkan firman Tuhan. Kalau yang belum nanti bisa lapor ke penerima tamu supaya bisa mendapatkan firman Tuhan setiap pagi. Karena firman itu mendatangkan hikmat. Salomo tidak meminta umur panjang, tidak mengharapkan harta kekayaan tahta dan sebagainya. Tetapi Tuhan, berikanlah kepadaku hikmat dan pengertian. Karena dengan hikmat dan pengertian dari Tuhan, akhirnya Salomo diberkati. Karena dengan hikmat dan pengertian dari Tuhan menjadikan kita tahu. Tahu. Ini penting sekali. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan kita yang sempurna, yang memberikan hikmat dan pengertian itu, menjadikan kita tahu bahwa Allah selalu turut bekerja. Sebesar apapun permasalahan kita, mintalah hikmat dari Tuhan. Separah sakit penyakit apapun. Kalau sekarang berbicara sakit penyakit, kita ini takut. Ya. Sedangkan gitu saja ya. Padahal gatal di tenggorokan gitu ya. Gitu. Sekarang sudah takut. Jangan-jangan corona. Minggir. Takut semuanya ya. Gitu aja sudah takut gitu ya. Berpegangan takut gitu ya. Jadi semuanya ada ketakutan demi ketakutan. Tetapi percayalah, kita tahu kita bisa bertindak dengan benar. Di saat kita beraktivitas, di saat kita bekerja, Tuhan memberikan pengertian itu. Dan kita pun juga akan dibukakan jalan. Karena Tuhan beserta, Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja. Katakan bersama-sama, Tuhan turut bekerja.
Nah, kalau Tuhan sudah memberikan pengertian dalam kehidupan kita, maka kita pun juga bisa mengerjakan segala sesuatu itu dengan baik. Kerja keras kita itu tidak akan pernah sia-sia. Usaha kita tidak akan pernah sia-sia. Karena pekerjaan kita akan bisa melakukan dengan pengertian dari Tuhan. Pasti Bapak Ibu Saudara-saudara pernah merasakan kalau pekerjaannya itu terburu-buru. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan di tugas, di kantor, mungkin kita pernah melakukan pekerjaan akhirnya terburu-buru, tergopoh-gopoh gitu ya. Kita ngerjakannya karena tertekan dengan target yang ditentukan, akhirnya malah meleset gitu ya. Tetapi di saat kita mengerti dan tahu, kita pun juga mengerjakannya itu gampang. Sesulit apapun, seberat apapun tugas yang diberikan bagi kita, ayo kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau bulan ini kita berbicara tentang bekerja keras, smart and working hard, mari kita akan minta smart dari Tuhan. Mari kita minta kecerdasan yang dari Tuhan. Jangan kecerdasan buatan saja gitu ya. Dibuat-buat jangan juga. Nah, tetapi kita mengandalkan Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan kecerdasan buatan, akhirnya akan menggeser Tuhan. Bisa aja kan ibadah streaming gitu ya. Cukup sudah gitu ya. Akhirnya lupa memberikan yang terbaik dari Tuhan. Tidak hanya memberi hati kita, tidak hanya memberi pujian dan penyembahan kita, tapi lupa juga dengan persembahan. Lupa dengan persembahan, lupa dengan perpuluhan. Karena itu harus dikembalikan kepada Tuhan. Jadi jangan sampai kecerdasan buatan itu menggeser iman rohani kita kepada Tuhan. Tetapi kita biarlah mengandalkan kecerdasan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Karyanya adalah karya yang sempurna. Buktinya saudara-saudara dan saya menjadi ciptaan yang serupa dan segambar dengan Allah. Yang memiliki kecerdasan yang sempurna. Mari kita akan memakai kecerdasan itu di dalam setiap aktivitas kita. Di dalam setiap pekerjaan kita. Mari kita akan usahakan itu. Yang menjadikan kita semakin akan diberkati Tuhan. Kejadian 22 ayat yang ke-18. Kejadian 22 ayat yang ke-18. Oleh karena keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengar firman-Ku. Dan melalui keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati karena kamu menaati perkataan-Ku. Menaati firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tidak hanya sebatas mendengar saja. Tidak hanya sebatas membaca saja, tetapi melakukan seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan itu menjadikan kita akan semakin berhikmat, akan memiliki pengertian. Kita akan memperoleh pengertian dari Tuhan. Dan akhirnya kita akan tahu apa yang akan menjadi, yang kita akan kerjakan di dalam setiap pekerjaan kita. Situasi di dunia boleh semakin sulit. Sekarang tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia mengalami resesi ekonomi. Singapura yang tadinya negara yang sangat kaya pun juga saat ini sedang mengalami resesi. Tetapi setiap anak-anak Tuhan tidak akan pernah mengalami resesi. Karena setiap anak-anak Tuhan akan selalu menghadapi resepsi. Amin. Makan enak, kantongnya semakin tebal, dompetnya semakin tebal, usahanya semakin maju, tokonya semakin maju, gudangnya yang tadinya 1 akan tambah 2, akan membangun gudang lagi, karena kita diberikan smart. Dan tidak hanya kerja keras, tidak asal-asalan saja kerja keras tidak akan menghasilkan apa-apa, tetapi kerja keras kita akan menghasilkan. Amin. Dan kita pun juga bisa memuji dan menyembah Tuhan. Satu buah pujian saya akan nyanyikan bersama dengan istri saya. Mumpung istri saya ada di samping saya, karena beberapa hari nanti akan kembali ke Solo bersama dengan anak saya. Jadi saya jomblo gitu ya. Tapi jomblo yang sempurna karena ciptaan yang Tuhan. Karena saudara menjadi saudara bagi saya. Ya, satu buah pujian. Allah kita Allah yang setia.
karena Yesus telah memulai karya yang indah bagi kita. Dan saudara dan saya adalah hasil karyanya. Biarlah kita pun juga bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Oh, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Kau berikan hidupmu serupa gambaran dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah Mari sama-sama kita berdiri. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang sempurna. Dan kami diciptakan atas kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Kami tahu ya Tuhan Allah, perlindungan kami semakin hari semakin mengalami progres yang baik, perkembangan yang baik, dan menuju kepada kesempurnaan. Hikmat Tuhan, pengertian yang dari Tuhan, senantiasa Tuhan limpahkan atas kami yang setia.
yang senantiasa berdoa memohon kehadapan Tuhan, yang berharap pada Tuhan. Pengharapan kami tidak sia-sia, dan kami tahu Tuhan Allah semakin menambah-nambahkan, memperlengkapi kami, karena roh Tuhan ada pada kami. Kami bersyukur buat firman-Mu, kiranya senantiasa menjadi berkat bagi kami. Hamba-Mu Tuhan berkati di dalam pelayanan pekerjaan, dalam rumah tangga. Semakin hari semakin kuat iman percaya, dan kami semua diberkati Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami serahkan dengan penuh sukacita, dan kiranya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua harta benda yang Tuhan limpahkan yang masih ada pada kami pergunakan penuh dengan tanggung jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan, yang siap memberikan persembahan, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk, saudara. Mari kita siapkan terbaik buat Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, selalu kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Yesus baik-baik bagiku. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, ya yang baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan, saudara diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan, lambaikan tangan saudara dan berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara, saya sampaikan beberapa hal. Hari Jumat kita sudah mulai doa malam di tempat ini. Silakan saudara hadir khusus untuk menyembah dan berdoa ke hadapan Tuhan. Kemudian dalam beberapa hari ke depan mungkin sudah diterapkan new normal life. Tapi saya lebih suka pakai istilah bahasa Indonesia, kebiasaan kehidupan yang baru. Jadi kita mulai terbiasa dengan hidup yang baru, saudara. Dan bersyukur beberapa waktu yang lalu sudah mendapatkan satu pengumuman bahwa vaksin sudah segera diproduksi. Paling tidak Januari nanti akan diedarkan ke rakyat, ke masyarakat. Saya juga bersyukur karena mendapatkan pengarahan dari Pak Menteri Dalam Negeri, itu Sinovac vaksin ini. Tetapi yang penting lagi adalah obatnya yang ditemukan. Ini yang perlu kita doakan terus, saudara. Sampai nanti vaksin diedarkan masih perlu waktu sampai Januari, dan kemudian pendistribusiannya juga perlu waktu. Nanti obatnya juga sudah ditemukan, ini perlu waktu. Maka saudara harus ketat menjalankan protokol kesehatan. Sepakat, katakan amin. Masker saudara harus terus menggunakan, walaupun mungkin di rumah pun saudara tidak salah kalau saudara pakai masker.
Tetapi kalau orang-orang yang keluarga inti saudara tidak jadi masalah. Jangan tersinggung kalau ada tamu datang dan saudara pakai masker, tidak perlu tersinggung hal yang demikian, karena ini adalah kebiasaan yang baru. Batuknya pun diatur sekarang. Kalau dulu, ya, tadi Pak Ambar juga menyampaikan di khotbah tadi, batuknya sekarang juga harus yang ditutup dengan tangan gini, pakai begini, ya, supaya tidak terjadi droplet. Jadi atur gini. Untuk itu saudara lebih baik tidak usah bersalaman. Ada gaya salaman, ada yang begini, gitu ya. Pemain bola yang begini, ada yang begini. Kalau begini, saudara ketika batuk dan sekarang begini, ya sama saja. Untuk itu, saudara lebih baik tidak usah salaman dulu. Maksudnya kontak fisik. Lebih baik saudara bisa membuktikan dengan rasa hormat, rasa mengasihi yang sama. Saudara, ini kebiasaan baru yang harus kita kerjakan. Setuju, mengerti, katakan amin. Amin, saudara. Ya. Dan ada hal yang menarik, saudara, ketika saya mendapatkan penjelasan itu, ada sekitar jutaan di sekitar kita ini, ada jutaan bakteri, virus dan sebagainya. Tetapi 97% itu tidak bisa masuk ke tubuh kita. Yang masuk cuma 3%. Yang bisa masuk ya flu dan sebagainya. Dulu ada pandemi awal di Spanish flu, itu terjadi 1 abad yang lalu. Saudara yang kasihan, dan kemudian dipelajari di dalam hidup kita, tubuh kita ini, ketika 3% tadi yang bisa masuk, 97% itu jutaan bakteri di sekitar kita ini. Ya saudara, tapi tidak bisa masuk, mati sendiri dengan apalagi kita di tropis begini, kena matahari ultraviolet mati gitu ya. Yang masuk cuma 3%. Hebatnya Allah kita, jenis apapun bakteri, virus dan sebagainya di tubuh kita di sini dipersiapkan. Ada bakteri masuk, tubuh ini mengumpulkan prajuritnya dan kemudian menyerang musuh yang masuk. Hebatnya Allah kita, sudah dipersiapkan imun kita ada di tubuh kita. Masuk lagi saudara, terjadilah pertempuran imun kita dengan bakteri atau virus yang masuk itu. Kalau kita kuat, menang, bakteri itu lumpuh sendiri. Dan ini perlu, maka kita perlu sehat, stamina yang baik, fisik, vitamin yang perlu terjaga. Saudara olahraga di gereja kita, saudara ada olahraga banyak sekarang ini, saudara aktiflah dalam olahraga. Tapi jangan sampai olahraga itu mengalahkan ibadah. Gara-gara berolahraga, saudara akhirnya tidak bisa beribadah. Gereja membuka, saya bersyukur ada saudara Jenjen mengkoordinir untuk on HES. Ada kelompok HES yang sampai ke gunung-gunung, saudara sampai ke Gunung Slamet, ke Gunung Kidul, sampai jauh-jauh ke gunung-gunung. Kalau Gunung Belah, saudara, itu cuma 1 langkah selesai. Ini sampai gunung yang, saudara, istilahnya ada gunung 7 lubang babi. Wah, menarik sekali mereka HES. Tapi besok juga dibuka cabang olahraga lagi, yaitu tenis meja. Silahkan saudara datang ke gereja, nanti Pak Daniel sudah mempersiapkan. Ya, mengapa? Supaya kita kuat fisik kita. Sebentar lagi sudah diberlakukan. Ini yang istilahnya adalah herd immunity, tetapi tidak murni, baru semi. Jadi yang staminanya baik, ya itu menang gitu ya. Saudara, saya berdoa kita semua sehat. Setuju? Katakan amin. Jemaat yang ada di gereja sekarang ini sehat semuanya. Yang sekarang ikuti ibadah online juga semua sehat. Dan akhirnya saudara, kita terus mempermuliakan nama Tuhan. Itu saja yang perlu saya sampaikan, saudara. Terima kasih kehadiran saudara karena menyenangkan hati Tuhan. Nanti Pak Irwan, karena tadi juga banyak yang hadir, kursinya jangan dikurangi. Kalau perlu ditambah sampai ke halaman-halaman sana, jangan dikurangi ya. Jadi minggu depan semakin ditambah kursi, semakin banyak jemaat yang berani untuk beribadah di gereja. Setuju? Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan itu baik, amin. Yang baik lambaikan tangan, saudara. Ya. Ayo kita pujikan pujian ini, saudara, pulang dengan sukacita. Salam buat anggota keluarga. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan,
Tuhan Yesus baik. Dari hati saudara. Sungguh amat Sungguh baik. Oh. Selama-lamanya Tuhan Lagi. Yesus baik. Dengan iman katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Haleluya. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. dari Lamanya untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan kemuliaan saudara-saudara yang mulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur kehadapan-Mu ya Tuhan. Saudara, sebelum meninggalkan gereja yang kita cintai ini, silakan berdoa apa yang menjadi kebutuhan saudara, kerinduan saudara, nyatakan kehadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Tuhan mengizinkan kami untuk beribadah, menaikkan pujian, penyembahan, pengakuan ke hadapan Tuhan. Kiranya ibadah kami menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Allah. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur ya Tuhan buat hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini. Kami bersyukur kami bisa bertemu satu sama lain. Kiranya berkat Tuhan, kuasa Tuhan terus melimpah atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang cepat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus demi nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kau rencanakan, kau kerjakan, dibuat Allah berhasil dan berkemenangan. Mari yang percaya Allah menyertai memberkati kita. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam.